Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasul ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik itu perintah yang wajib, yang sunat, atau yang mempunyai fadilah. Demikian juga kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala, baik itu yang haram atau yang makruh atau yang tidak pantas untuk kita lakukan. Kemudian sebagian apa yang perlu kita lazimi adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi bersabda, wahai umatku, wahai umat Islam, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Akan datang bacaan Quran itu besok pada hari kiamat sebagai pensyafaat, perkara yang memberikan syafaat, pembelaan, pertolongan li ashabihi untuk ahlinya, untuk yang mau membaca, yang mau mempelajari, yang mau menghayati, yang mau mengamalkan, yang mau mengajar. Sehingga kalau kita mau untuk membaca, menghayati, kemudian kita mempelajari, mentadabburi Al-Quran, kita akan banyak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Semakin banyak syafaat yang kita dapatkan, maka saat itulah kita akan banyak mudah untuk menghadapi permasalahan, di mana Bapak Ibu di hari kiamat itu semua orang akan menghadapi perkara-perkara yang menyusahkan. Anak, istri, bapak, ibu sudah enggak peduli dengan kita. Setiap orang akan memperhatikan dirinya sendiri-sendiri, enggak ada kepada orang lain. Maka hanya amal kita, hanya belas orang yang dapat menyelamatkan kita. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengapa kita perlu mengaji, supaya kita muncul semangat untuk mengaji, sehingga nanti dengan kita mengaji ilmu kita semakin tambah, semakin banyak amal kita, semakin besok di akhirat akan mudah untuk kita jalani dalam menghadapi
Yang pertama bahwa mengaji atau tolabul ilmi adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki maupun perempuan. Nabi bersabda, tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu merupakan perkara yang fardu, perkara yang wajib atas tiap-tiap orang yang Islam. Siapapun yang mengaku Islam wajib untuk mencari ilmu, entah itu laki-laki atau perempuan, yang tua atau yang muda, yang kaya atau yang miskin, semuanya wajib untuk mendapatkan ilmu. Bahkan ada yang mengatakan namanya menuntut ilmu. Menuntut itu seperti kita meminta hak kita. Contohnya seorang kreditor. Kreditor itu sing duwe piutang. Nek sing utang jenenge apa? Debitur. Seorang kreditor yang menagih haknya kepada debiturnya. Jadi kita itu punya hak untuk mencari ilmu-ilmu kita yang dibawa oleh para ustaz, para kiai. Jadi ada usaha yang aktif, usaha yang dinamis, usaha untuk mendapatkan. Terus kemudian Bapak Ibu, di dalam mendapatkan ilmu nanti memang banyak kendala-kendalanya. Mulai dari kendala intern, Bapak Ibu sok-sok ya penyakit kumat maupun penyakit malasia, sok-sok ya awak sok greges ya, atau kendala ekstern, hutan, bandai bocor dan sebagainya ya. Maka memang namanya kesungguhan. Nah, kemudian ketika orang itu mencari ilmu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, orang itu bahasanya adalah sangat cerdas. Begitu dikatakan langsung paham, langsung mudeng. Yang kedua setengah mudeng. Yang ketiga bablas orang mudeng. Ya. Nah, itu sedikit banyak terpengaruh pada niatan kita. Kalau kita niatnya kita adalah niat yang ikhlas, tenanan, sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepahaman kepada kita. Jadi kita Bapak Ibu meyakini bahwa yang bisa menjadikan kita pintar itu adalah Allah. Ya. Kalau sudah melonggarkan kita akan dengan mudah pintar sendiri. Bahwa ilmi intal ahlihi, dan meletakkan ilmu pada yang bukan ahlinya. Kamu lakukan khonaziri ajara wal awala, seperti mau saja mengalungkan kepada babi. Tahu babi? Apa yang dikalungkan? Kalung permata, kalung emas, kalung mutiara. Meskipun kalungnya bermutu tinggi, harganya mahal, kalau dikalungkan kepada babi, ya babinya nggak akan bisa mulia. Jadi tadi Bapak Ibu, kalau kita diberi ilmu yang mulia, ilmu tentang keislaman, ilmu tentang keakhiratan, kemudian hati kita menolak seperti orang munafik, ya, maka yang nggak akan ada manfaatnya. Contohnya dulu di zaman ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hatinya itu tidak menolak dulu, sehingga ketika diberi ilmu itu kemudian ya bahasa itu ngelupai, nggak akan mampu masuk ke dalam hatinya, maka hatinya menolak. Maka kalau menurut Imam Syafi'i, hati ada 3. Yang pertama hati yang sehat, hatinya orang-orang yang beriman. Yang kedua hati yang sakit, hatinya orang-orang munafik. Yang ketiga hati yang mati, hatinya orang-orang yang kafir. Ya. Kalau kita lihat kita kan juga pernah sakit Pak. Nek pas loro niku ayam bakar rasane pahit, soto yo pahit, sop yo pahit, mergone
hilangnya pahit. Ya, dengan juga kalau hati yang pahit, ya, yang ini diajak apa ya rasanya pahit. Makanya harus disembuhkan. Hati-hati yang sakit harus disembuhkan. Hati-hati yang mati harus dihidupkan sehingga nanti akan bisa mencerna, menerima ilmu dengan lebih baik. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, dari banyaknya ilmu baik, maka ada 3 ilmu yang wajib, ilmu dasar yang harus kita pelajari sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena ilmu dasar itu yang akan membimbing ilmu-ilmu yang lainnya. Apakah ilmu dasar tadi? Nabi bersabda, al-ilmu salafatun, ilmu yang wajib itu ada 3 macam. Wama wa'alaika bahwa fadlun, adapun selain 3 tadi itu hanya sebagai fadilah, sebagai tambahan. Lah yang kedua apa? Yang pertama ayatun muhkamatun, ayat yang muhkamat itu Al-Quran. Ayat yang dapat diambil suatu hukum, peraturan yang harus dilaksanakan perintahnya atau ditinggalkan larangannya. Lah nanti kalau kita tidak tahu ayat muhkamatun, nggak tahu hukum mana yang mana yang tidak boleh. Yang kedua al-sunnatun qa'imatun, sunnah yang ditegakkan, sunnah yang dijalankan itu sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa? Supaya kita ini lebih mudah, lebih dalam menjalani perintah-perintahnya Allah. Contohnya kita diperintah untuk sholat, bagaimana caranya sholat, terus dipelajari hadis Nabi, ya. Oh, caranya takbir begini, caranya rukuk begitu dan sebagainya. Atau nanti cara menghadapi kehidupan sehari-hari, cara makan bagaimana, cara minum bagaimana, yang efektif yang efisien, cara tidur sebentar tapi nyenyak bagaimana, ya. Jangan sampai tidurnya lama, tidak nyenyak, jurtang itu hari itu, jur mimpi itu nggak baik, ya, tidurnya tidak kualitas. Nonton apa yang ketiga, ilmu membagi warisan atau faraid yang adil menurut Islam. Lah kalau ilmu tadi dipelajari, kemudian kita belajar ilmu yang lainnya, matematika, biologi, ekonomi dan sebagainya, akan menjadi yang baik. Contoh, ya. Ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jenenge kebutuhan baku ini pula jumlah kata baik. Nek ampun mencapai akan mencari yang lainnya lagi. Lah kalau tidak didasari dengan Quran, maka dia akan menjadi orang yang rakus, menjadi orang yang pelit. Ya. Ada istilah himat pangkal kaya. Lah nek pelit, himat dan pelit itu kacanya cuma sedikit. Ya. Kalau himat itu tidak mengelola apa yang manfaat. Nek pelit sing nek sapa ngetok nih. Ya, sehingga kalau orang tuh mempelajari itu tidak pakai Quran akan jadi orang-orang yang rakus, orang yang pelit, ya, orang yang terumbu, menjadi orang-orang yang sekuler dan sebagainya. Dan memang jadi dokter juga begitu. Jadi dokter tidak membaca Quran akan jadi dokter yang merupakan pasien, ada malprakteknya, ya. Yang penting mendapatkan uang, kan namanya nggak pakai Quran. Makanya Bapak Ibu, mohon kita semuanya pelajari Quran, hadis dan faraid, kemudian baru yang lainnya
Semoga dengan kemuliaan kita akan menjadi orang-orang yang banyak manfaat pada diri dan pada orang lain. Terus kemudian Bapak Ibu, orang yang dia mau belajar ilmu maka sedikit dan akan mendapatkan ilmu. Lah orang yang mendapatkan ilmu itu namanya alim atau orang yang pintar, orang yang berilmu. Lah Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 mengatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat, Allah akan memuliakan di antara kamu orang-orang yang beriman. Semakin tinggi imannya semakin jangan oleh Allah Ta'ala. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mempunyai ilmu darajatin beberapa derajat. Ada 5 orang pakai si A, si B, si C, si D, si E. Si A itu orang yang enggak iman, yang enggak punya ilmu. Si B itu orang yang punya ilmu tapi enggak punya iman. Si D itu orang yang punya iman tapi enggak punya ilmu. Si D itu orang yang punya iman dan punya ilmu. Si E orang yang punya iman, punya ilmu, dapat mempraktekkan ilmunya dan dapat mengamalkan ilmunya. Maka si E itu orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Sedangkan si E itu orang yang paling rendah di hadapan Allah. Makanya kita mulai monggo berusaha untuk meningkatkan ilmu dan iman kita. Bagaimana caranya meningkatkan iman dengan banyak amal soleh? Nabi sabda bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kita itu bisa tambah, bisa berkurang. Yazidu bisholihati. Tambahnya iman dengan adanya amal soleh. Dan iman tentang adanya rezeki bagi kita. Amal soleh apa? Infak, sedekah. Gak punya uang pakai barang, gak punya barang pakai tenaga, gak punya tenaga pakai doa. Kita tambah imannya. Semakin banyak dengan namanya rezeki. Iman terhadap kematian. Yang ngapunten wong niku nek ditakoni mati saiki napa jengben zaman palasane dereng duwe sangu apa sangu mati nek jak golek sangu sangune cek sithik jak golek sangu ya apa gawe alas-alasen ya lah mumpun nek kurang sangune digolek sing sak kata-katae dengan amal soleh. Sangune wong mati mboten duit. Wong mati mboten kula mboten apa duit. Kita sing duwe napa pahala. Maka mati kita banyak cari pahala. Terus kematian kalau kita pelajari Bapak Ibu dan kita amalkan. Nanti kalau kita tuh akan yakin dengan adanya kematian. Yakinnya itu bagaimana? Yakinnya itu yang pertama, yang namanya mati sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben wong pasti akan menemui kematian. Niku nabi, niku ulama, niku orang biasa. Entah orang kaya, orang miskin, entah orang yang mau dan tidak mau tekan gitu pun kematian. Idza jaa ajaluha la yastaqimu. Ketika datang kematian maka enggak dapat diulang, enggak dapat diajukan. Terus yang dipikir bukan wedi-wedi, sehingga adalah bagaimana cara mempersiapkan untuk menghadapi kematian dengan cara banyak beramal soleh. Ini namanya orang yang semakin yakin dengan kematian.
Yang kedua, dengan kita mencari ilmu supaya semakin tambah. Bagaimana caranya? Salah satu cara supaya ilmu tambah adalah yang pertama, kita mengamalkan ilmu-ilmu kita. Kalau kita mau mengamalkan, akan tambahkan ilmu kita. Kita punya ilmu 5, kita amalkan semuanya, otak akan tambah yang ke-6, ke-7 dan sebagainya. Tetapi kalau ilmunya tidak diamalkan, ya tidak akan ditambah. Seandainya dia belajar, ya cuma untuk belajar saja, nggak ada manfaatnya. Maka dalam sebuah kuasa dikatakan, al ilmu bila amalin kasajari bila tamalin. Ilmu yang tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Pohonnya besar, dahannya banyak, daunnya banyak, tapi nggak ada buahnya. Yang mana tapi nggak maksimal. Tahu ilmu tentang sholat khusyuk, tapi nggak pernah dilakukan, ya nggak akan bisa khusyuk. Ya. Ilmu tentang kesabaran, tapi nggak pernah dilakukan, nggak akan bisa sabar dan sebagainya. Makanya menambah ilmu dengan pertama mengamalkan ilmu. Yang kedua, mencari ilmu dengan ikhlas, dengan kesungguhan, dengan keistiqomahan. Karena kan ditambah dan ditambah. Lah kalau kita semakin tinggi imannya dan ilmunya, akan semakin tinggi diangkat Allah derajat-derajatnya, makom-makomnya. Kalau sudah diangkat tinggi, maka doa kita akan semakin mustajablah. Ya. Bahkan kalau kita cermati nada kita itu ketika mendoa tangannya naik itu belum turun, minta hujan, itu hujannya sudah turun, pada tangannya belum turun. Sedangkan kita tangannya munggah, wis medhuk munggah meneh, medhuk meneh ora kabul. Kenapa? Karena makomnya kurang tinggi. Kita tinggikan, ya. Nah kita Bapak Ibu, semakin diangkat Allah, maka akan dihormati oleh makhluk-makhluknya Allah. Siapapun yang Allah derajatnya, maka semua makhluk akan menghormati. Manusia, jin, binatang, tumbuhan akan mengenal orang yang jangan orang derajatnya. Dan sebaliknya, orang yang dihinakan Allah akan dihinakan oleh makhluk Allah. Kemudian kita yang namanya Bapak Ibu, saya singkat saja. Nabi bersabda bahwa wa inna fatwal alimi al abidi. Orang kalau sudah berilmu kemudian dia menjadi namanya alim atau namanya yang bentuk namanya ulama. Itu kalau dibandingkan dengan abid, abid itu orang ahli ibadah tapi tidak banyak ilmunya. Ya zikir, ya sholat, ya tapi ilmunya nggak banyak. Kafat kemarin berarti seperti keutamaan bulan ketika purnama. Allah dan atas bintang-bintang yang jumlahnya banyak. Jadi satu orang yang alim dibanding dengan 1000 orang yang ahli ibadah tapi enggak alim, itu akan lebih utama satu orang yang alim. Kenapa? Karena orang yang alim itu bisa memberikan solusi. Masih ingat kisahnya orang yang membunuh 99 orang. Terus dia ketemu dengan seorang abid ahli ibadah. Wahai abid, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya dapat bagaimana? Orang ditompo, kakean dosamu. Ora ditompo yo, nek ora ditompo wis tak pateni sisan. Ya, 6 dalam 100. Kenapa? Karena ketemu dengan seorang abid nggak bisa kasih solusi. Terus dia ketemu dengan seorang alim. Wahai alim, saya sudah membunuh 100 orang. Kalau saya tempat bagaimana? Oh, kamu tetap masih diterima. Maka kemudian dia tobat. Di alim tadi memberikan apa? Solusi. Jadi bukan juga nanti di tengah-tengah kita.
Ya, kalau ada yang alim akan dengan solusi soalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ngomong di masalah kata, memang kata, kalau ngantek judek, ngomong dari masalah, kita terus diparingi solusi. Kita coba aku ben masalah rampung niku carane kata ibadah. Nabi ngendikaken fitnatur rajuli bi ahlihi wa mali wa waladihi wa jarihi. Fitnahnya orang, masalah orang kan ada di istrinya atau suaminya, anaknya, hartanya, gitu kan, tonggone, motore, HP-ne. Masalah penjelasan apa? Kita kan apa masalahnya? Napa? Gitu. Mata kanda di ngeyel, berarti anaknya. Tonggo kok jahit tadi tonggone, no? Motor digas orang laku lah, karena bensinnya orang laku, gitu. Kemudian tukafiruha akan mengkifaloti pada masa tadi puasanya, sholatnya, baca Qur'annya dan sebagainya. Jadi amal-amal itu yang akan menjadikan solusi pada masalahnya tadi. Kalaupun sholatnya sregep, posone ya sregep, ning aneh kok jenenge dipun Pak. Niku artosé yen nembe diparingi kesempatan ujian. Yang diparingi hati sing sabar kan enggak masalah. Anak enak kan yang diparingi sabar, ada masalah. Saged menghadapi anak-anak tadi. Kita ayat lagi, monggo kita banyak-banyak belajar supaya setiap masalah kita itu kita bisa mencari solusinya, entah dengan kesabaran, entah dengan kreativitas dan sebagainya. Terus kemudian wa innal anbiya lam yulaku dinaman wa dirham. Dan seumurnya yang namanya nabi itu nggak pernah mewariskan harta benda, uang dan sebagainya, tapi mewariskan ilmu. Ya, maka barang siapa yang mengambil ilmu maka dia sudah mengambil bagian yang sempurna. Akhirnya semua itu Nabi kita tuh ketika itu wafat nggak mewariskan harta benda yang banyak, tapi mewariskan ilmu sampai sekarang. Nah, kalau kita mau untuk mengambil ilmunya akan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Lagi Pak. Contoh kita bermasalah tidur lagi, kita banyak orang yang setelah tidur bangun tuh badannya masih lemas, badannya tesik lipatnya ngantuk pakai pengapunten. Kenapa? Karena tidurnya belum berpas seperti tidurnya Nabi. Mau kita pelajari bagaimana cara tidurnya Nabi. Nabi itu punya beberapa istri, utawi jenenge nama Bu, Madu. Suatu saat ketika Nabi di tengah istrinya beberapa istri, kemudian salah satu bertanya wahai Nabi, siapa istrimu yang paling kau cintai? Nek jawab kamu lah, nyari kesenggan ibu ya. Nabi itu jawabannya besok, ya. Terus di malam hari Nabi ngasih cincin kepada setiap istrinya. Si A, si B dikasih. Terus besok paginya ketika ngumpul Nabi bersabda, istriku yang paling kucintai adalah yang tadi malam saya kasih cincin. Jadi saya yang paling cintai. Padahal semuanya dikasih cincin. Telah kayak begitu. Ya nek ditakoni kowe yen ngapunten cara ndok aja ya mesti sing ayu mesti sing nom kowe ngoten. Nek arep ngomong ngono ya nyerek sing tuwa nggih. Acara begitu, terusnya begitu. Ya. Nabi ketika di depan sahabat, ya ada orang datang bawa jeruk ya. Nah, kemudian dialirkan Nabi makan. Kok rasanya kecut man. Ya, kemudian dimakan sendiri, sahabat enggak dikasih.
Kepada Nabi itu kalau punya makanan, sahabat dikasih, tapi enggak dikasih. Sampai orangnya pergi. Kemudian ada yang tanya, Nabi kok tidak adil Nabi? Tak kandani ya, ini jeruk kecil. Engkau nek kowe tak kei mesti komentarmu komentar sing negatif. Kok kesuntir aja malah sing nyai cek nyangkul yo nek katine sing menyai. Ini apa? Ini Nabi itu sampai mikirnya sampai seperti itu. Itu yang harus kita teladani ya. Bapak Ibu nanti kalau kita diberi apapun pun nek saged mantong ora sah komen. Kalau komen silakan yang positif. Ya. Paringi dompo nggih komen wah enak tenan iki. Gitu. Ngendi awak bodoh boleh. Awak dompo keke. Amun ada nyareke sing mari muni. Gitu. Menjaga hatinya tadi itu nanti kita seperti itu. Atau nanti yang lainnya, contoh-contoh yang lain. Sebagai seorang pemimpin, Nabi itu kalau pena kamu kayak dewi, ya. Suatu saat, ya, ada sahabat-sahabat yang lapar lah, kalau masih makin mau, ya. Kemudian punya segelas susu, kemudian sahabat itu suruh mutak ini, oh, ya. Kemudian ini Nabi, ini sahabat-sahabat, ya. Kemudian juru untuk minum sini, minum 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga cetan ini lagi wah, mau tekan murah. Kemudian dituan Nabi cukup, ya sampai terakhir, pas. Kemudian disuruh minum, kemudian setelah itu baru Nabi minum. Jadi Nabi itu minumnya yang terakhir. Nek turah ya ora minum. Namanya pemimpin, nek penak ke dewe, nek rekoso sik dhewe, itu namanya pemimpin. Nek penguasa rekoso ke dewe, nek penak sik dhewe. Nah kita bapak-bapak, awak dhewe niku pemimpin apa penguasa? Ya mungkin jawabannya pakai karya nyata bukan kata-kata. Kita ini diprakteknya di rumah. Ini zaman depan mungkin kasih kamu teman-teman. Mau kasih kamu tak? Nek ngeliwat bang, niku dhuwur dhewe nggih anak-anak. Ya. Terus dhuwur intip niku tinggi bapak, mergone dhuwur intip niku sego sing paling enak. Intipe kayak punya boleh. Menghormati bapak kita. Di bapak itu nasinya tuh yang di atas intip itu, yang tanah di WC enak untuk bapak. Ketika saya masih kecil, ketika sudah tua dia untuk malah anak sing di dalam jenenge pemimpin mungkin. Cilik ngalah kalau bapaknya gede, ngalah anu anaknya alhamdulillah. Namanya pemimpin. Dengan ini sekali lagi kita termotivasi, monggo semangat untuk mengaji. Terus ndonga Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna bin paham. Kalau kita paham, melakukan dengan cara-cara yang lebih baik, yang lebih bagus. Makhluk akan semakin tinggi, semakin mulia, dan semua makhluk akan ditundukkan Allah kepada kita. Yang demikian yang saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.